didirikan di tahun 94 atau 95 lah zaman itu. Lumayan gede, sekitar mungkin tingginya tuh hampir 1 kusen. Pintu itu sekitar di sini gua itu ada kayak orang perutnya gede. Welcome back to Jurnal Spiritual. Sekarang masuk ke episode keberapa ya? Ke-6 kalau nggak salah. Kesempatan kali ini gue mau share ke kalian cerita soal rumah tetap. Jadi gue ngelanjutin part kemarin. Yang sebelumnya adalah gue menceritakan kejadian nyokap gue bagaimana. Dan sekarang gue mau ceritain rumah gue yang mungkin menurut gue ini rumah lumayan unik menurut gue. Gue mulai dari rumah Depok dulu. Jadi rumah Depok ini didirikan di tahun 94 atau 95 lah zaman itu. Rumah kedua dari si nyokap bokap. Jadi rumah ini kenapa gue bilang unik dan menarik? Karena banyak kejadian hal-hal yang terjadi di rumah ini. Back to kejadian waktu zaman gua SMP kalau nggak salah. Nah, rumah ini itu memang lumayan lama, beberapa bagian tuh kosong. Jadi karena bokap gua sendiri kan ya sisa kamarnya ya tidak terpakai gitu, tidak terpakai. Dan ada beberapa bagian yang memang jadi gudang atau ya jarang dilewatin hawa manusia juga ya karena bokap gua sendiri. Dan kejadian ini waktu SMP itu pas bertepatan pas malam Natal. Nah, setiap kali mau Natalan kan kita punya kebiasaan pasang pohon Natal gitu kan, pasang pohon Natal. Nah, posisi pohon Natal itu di sampingnya kamar utama nyokap bokap. Jadi ini pohon Natal. Nah, di sini tuh pintunya kamar utama gitu. Nah, kita pasang di situ. Terus suatu malam sebelum Natal itu inget banget. Jadi bokap nyokap di kamar dalam. Nyokap tidur, bokap gue nggak tahu ngapain saat itu karena gue di kamar gue sendiri. Dan sebelumnya kan gue udah pernah ceritain juga ke kalian kalau gue punya kebiasaan pintu kamar gue nggak pernah gue tutup. Jadi gue bisa melihat langsung dari posisi kamar gue ke arah meja makan, ke arah lihat pohon Natal itu, dan pintu ke arah kamar utama bokap nyokap. Waktu malam itu kalau nggak salah kejadian sekitar jam 12:30 itu gue ngelihat bayangan sosok lumayan gede, sekitar mungkin tingginya tuh hampir 1 kusen. Pintu itu sekitar 2 meter, sekitar 2 meter tingginya, itu ngelayang dari posisi meja makan ke arah pintu kamar bokap nyokap gitu, ngelayang set lewat gitu. Dan itu posisi gue lagi duduk ngeliat ke arah sana gitu, set. Gue kaget dong, itu apa 2 meter gitu kan, tinggi gede, hitam semua dari atas sampai bawah. Dan nih merinding. Nah, itu karena penasaran gue bangun dari kasur gue samperin lah ke situ. Dan pada saat gue buka pintu itu bokap gue lagi nonton dan dia kaget, kenapa kok kamu masih bangun. Dan gue panggil bokap gue, "Pi, coba kesini, aku mau cerita ke papi." Akhirnya bokap gue keluar nemenin gue. Dan, "Kamu mau cerita apa, Rit?" Bokap nanya. Iya, tadi aku ngelihat bayangan gede banget 2 meter dan itu hitam semua dari atas sampai bawah. Aku kira itu papi. Papi dari luar nggak? Nggak, papi dari tadi nonton. Ya, terus kamu ngeliat dari mana? Dari ruang makan ke kamar papi gitu. Oh, ya udahlah, kamu sebelum tidur doa dulu. Nah, itu kejadian yang pertama. Terus selanjutnya tuh masih di rumah Depok juga. Itu gua pada saat ulang tahun keberapa ya, zaman kuliah semester 2 kalau nggak salah, semester 2 semester 3. Jadi ngerayain ulang tahun di ruang tengah. Nah, gue udah ganti baju, udah habis mandi juga. Terus dibawain kue harvest kalau nggak salah, itu yang mixed fruit, ditaruh di ruang tengah.
dan itu difotoin sama nyokap gue. Jadi kayak gue duduk depan gue kue, dan abis itu difotoin lah dari depan sama nyokap gue. Dan abis difotoin, gue mau lihat dong, penasaran hasil fotonya kayak gimana. Tapi pada saat foto itu pun gue juga udah ngerasa ada yang ngikut sama gue gitu, di belakang gue, sebelah kanan dan kiri gue. Dan sebelah sininya itu, sebelah di situnya tuh ada kayak pintu ke arah teras yang kedua, yang apa, samping. Nah, pas gue lihat hasil fotonya gue kaget dong. Jadi gue foto begini, habis foto begini, sebelah sini gue itu ada kayak orang, perutnya gede. Jadi yang kelihatan di frame-nya itu cuman perutnya doang, badan perutnya. Habis itu yang di pojokan pintu ujung dekat teras itu ada orang begini, pakai pakaian Cina, tapi mukanya nggak ada, datar. Dan sebelah kanan itu masih ada space yang kayak itu sofa ruang tengah, itu ada orang lagi jongkok begini, jongkok melipat kaki ini terus begini tangannya kayak nungguin. Dan bener dong, kayak mereka semua ikutan foto gitu ya. Merinding, gue ceritain begini gue merinding. Iya, iya tahu. Nah, sorry, gue tadi jadi karena gue ceritain gitu, jadi yang dari rumah itu ada beberapa yang datang ke sini, mereka penasaran gue lagi ngapain gitu. Jadi gue itu memang bisa ngeliat mereka, bisa komunikasi dengan mereka. Dan jika kalau kalian tanya kenapa nggak diusir aja dan dibersihin, ya itu udah pemberkatan rumah, udah pembersihan rumah. Dan memang itu mereka juga nggak ngelakuin hal-hal jahat juga di rumah gue gitu, dan mereka lebih ke arah ngejaga sosoknya itu. Jadi kalau misalkan ada yang dari luar berusaha mau masuk, pasti akan ditangkal sama mereka, nggak boleh masuk. Nah, lanjutnya tuh momen dimana waktu itu adik gue lomba di taman mini. Jadi lomba taman mini itu kalau saya nyanyi dan dia harus karantina. Akhirnya ya adik gue ditemenin sama nyokap gue, sementara gue sama bokap gue di rumah sendiri. Dan posisinya habis kita dropin adik dan nyokap gue ke situ, kita balik nih gue sama bokap gue, dan posisi rumah tuh masih gelap karena kita lupa nyalain lampu saat itu. Kita pulang sekitar jam 8, setengah 9 kalau nggak salah, itu nyampe rumah Depok. Dan pada saat kita masuk ya karena kondisi gelap, ya kita nyalain lampu teras dulu, ruang tengah, habis itu ke arah dapur. Jadi ada pintu dari ruang makan ke arah dapur dan garasi gitu. Jadi kalau misalnya mau ke dapur ke kiri, kalau mau ke garasi ke kanan. Nah, pas itu pintu ke arah dapur dan garasi itu getar sendiri. Itu belum gua pegang, belum apa, itu getar sendiri. Yang awalnya diem anteng, getar. Dan gua penasaran, gua tanya bokap gua, "Pih, ini gempa?" Nggak tahu. Habis sih nggak ngerasa goyang. Coba aja kamu ambil gelas isi air, habis itu kamu taruh ke bawah, goyang apa enggak? Gue lakuin dong. Itu nggak getar dan nggak goyang air yang di dalam gelas itu. Habis itu, tapi ini getar Pi, aku ngomong gitu dong ke papi. Angin kali, si papi ngomong gitu. Lihat dong ke arah jendela, yang dari ruang makan tuh ada jendela ke arah taman belakang. Dan posisinya itu gue bisa ngeliat tanamannya. Jadi gordennya satu yang kebuka, dan itu nggak ada angin sama sekali. Jadi daun-daun semua tanaman itu diem semua. Wah, gondok dong gue. Gue ngomong dong ke bokap, "Pih, ini aneh." Nah, udah sana masukin mobil aja, bokap ngomong gitu kan. Terus ya dalam hati dongkol gitu kan, bokap nggak percaya. Terus gue udah cerita pas segala macam, ya gitu ekspresi dan tanggapannya. Akhirnya gue pegang pertama, diem tuh pintu. Gue lepas, getar lagi. Pegang kedua, diem, lepas, getar lagi. Pegang lagi yang ketiga, diem, lepas, getar lagi. Sampai, Pi ini aneh Pi, beneran deh. Karena saat itu gue nggak mau ngeliat tembus ke arah apa di balik pintu itu. Jadi gue lebih karena nanya ke bokap gue, tapi bokap gue balasannya kayak gitu. Sampai dalam hati tuh gue dongkol, gue kesel. Akhirnya yang gue lakuin adalah dalam hati gue nyebut doa. Habis itu gue buka pintu, cekrek, buka.
untungnya nggak ada apa-apa, gue nggak langsung tongolin depan muka gitu, nggak. Akhirnya ya udah, setelah gue buka, gue ke dapur bentar, nyalain lampu, habis itu ke arah garasi, gue nyalain lampu garasi. Tapi dalam hati tuh masih dongkol, masih jengkel. Jadi gue habis buka pintu, gue masuk ke dalam mobil, mau masukin mobil, dalam mobil tuh gue gini, gue lihat ke arah dapur dan gue ngomong, lu kalau berani tampakin diri, gue nggak seneng kayak gini. Akhirnya direspon dong sama dia. Dia ngeresponnya itu dengan melambaikan selendang sutra, warnanya tuh putih gading, cewek. Dan setelah tampakin kayak gitu, oh ya udah, oke, tahu, paham dalam artian ya tahu bentuknya dan emang ada di situ. Jadi bukan apa, bukan halusinasi dan kegilaan gue gitu. Akhirnya gue masukin mobil, gue tutup garasi. Habis itu gue nggak cerita bokap, gue balik lagi masuk ke kamar gue, dan di kamar itu gue ganti baju, mandi bersih, terus ya pas lagi doa, karena ya dalam hati gue masih penasaran gitu sama yang itu apa gitu, karena belum pernah gue lihat. Habis itu gue duduk bersila, gue meremin mata dan gue panggil, sini, gue mau tahu, gue mau kenal maksudnya apa kayak gitu. Ternyata dia datang, dia ngomong, jawab, ya aku cuman mau nunjukin diri kalau aku ada di sini, habis nggak ada yang pernah lihat aku gitu. Ya aku bisa lihat, tapi bukan gitu caranya. Kalau misalkan ini kamu lakukan ke adikku dan papi mamiku, ya mungkin pasti mereka takut gitu. Kamu boleh di sini, maksudmu ke sini karena nyaman kan di tempat ini? Ya aku nyaman di tempat ini. Tolong jangan usir aku nggak akan ganggu keluarga kamu, dia bilang gitu. Terus ya gue ngomong, ya boleh kamu di sini tapi jangan gangguin ya. Iya, sampai akhirnya paginya gue baru cerita ke bokap gue apa yang gue lihat semalam dan apa yang gue bicarakan pada saat gue sebelum tidur. Dan itu bokap ngomong, jangan kasih tahu mamimu karena mamimu parnoan. Dan setelah gue pikir-pikir, ya gue nggak akan cerita ke nyokap. Dan apa, karena itu posisi juga di dapur, jadi gue takut kalau nyokap gue gara-gara kayak gituan parno, abis itu masalah memasak di rumah tuh terganggu gara-gara nyokap parno ketakutan. Akhirnya ya gue diem aja sampai akhirnya pas Februari 2020, kondisinya gue lagi di klien di daerah Cilegon. Gue udah di hotel saat itu pas malam. Tiba-tiba nyokap gue nanya, Rit, itu kamu lihat apa? Gue bingung dong. Nyokap gue nanya gitu, lihat apaan mah maksudnya? Iya, kamu di dapur itu lihat apa? Jadi ternyata bokap itu ceritain ke nyokap kejadian saat itu. Ya aku tahu itu apa, gue jawab gitu. Gue telepon dong, halo mam, kenapa? Iya mami mau tahu itu warna apa. Kira gue jawab dong, warna putih gading mam, perempuan. Dan jawaban nyokap gue apa? Oh iya bener. Lah emang kenapa mam? Gue tanya lagi dong. Barulah nyokap gue cerita. Jadi nyokap gue tuh menanyakan ke gue untuk confirm itu warnanya apa, bener apa enggak, hal yang sama yang gue lihat atau ternyata beda apa enggak gitu loh. Gue tanya, confirm dan bener warnanya sama dan perempuan. Barulah nyokap gue cerita, iya adekmu lihat nggak sengaja. Ngeliatnya dari mana mam? Iya pas adekmu lagi main piano, tiba-tiba dia nengok ke arah kanan dan ngelirik terus nengok ke kanan. Jadi memang dia nongol di bawah tangga lingkar. Jadi setelah pintu depannya itu tangga lingkar ke arah kamar pembantu dan jemuran. Dia nongol berdiri di situ ngeliatin adikmu kaget dan dia doa akhirnya. Oh gitu ya, good lah kalau doa gitu. Terus nyokap nanya lagi lebih lanjut, kamu kenapa nggak cerita? Ya
Daripada bermasalah urusan dapur perdapuran gitu, masak memasak mami takut, ya aku ngapain cerita, toh dia juga nggak ganggu. Sampai akhirnya nyokap gue nanya lagi, confirm bener gak ganggu, Rit? Iya beneran gak ganggu, udah pernah ketemu aku dan aku tahu. Oh ya udah kalau gitu. Habis itu nyokap gue dengan ya udah tenang, udah aman, gue tutup teleponnya. Habis selesai gue tutup teleponnya pun, gue duduk, gue doa sebentar, dan gue panggil, kenapa kamu tunjukin ke adikku, kan kamu udah janji gak gangguin adikku. Dan dia bilang, maaf aku gak sengaja adikmu ngeliat aku, dan aku ngeliatin gitu karena aku kagum adikmu bisa main piano dan bagus main pianonya. Tapi maafin aku ya, aku nggak bermaksud untuk nakut-nakutin, dia bilang. Dan gue bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan keulang lagi ya. Iya. Dan gue pesan ke dia, kamu boleh lihat, kamu boleh nikmatin suaranya bagaimana, suara pianonya. Tapi jangan sampai kelihatan, nampakin dan gangguin. Jadinya kan ketakutan, kasihan. Iya maafin aku, dia bilang. Ya udah gue maafin dan akhirnya dia balik lagi ke rumah. Ya gitulah guys, rumah gue unik, bin ajaib. Tapi dari semua itu gue cerita seperti ini bukan menjadikan apa ya, kalian parno dan takut. Ya karena ya semua tempat pasti ada yang nungguin, ada yang nempatin juga ya, dan kita tidak bisa memungkiri kita pun tinggal di tempat yang sama, cuman beda alam. Tapi mereka bisa lewat seliuran, tapi ya kita nggak akan bisa lihat untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan. Tapi ya so far janganlah kalian takut untuk tidur sendiri atau beraktivitas sendiri. Kalian punya Tuhan, kuasanya lebih besar. Jangan lupa berdoa dan ya positif aja guys. Oke, thank you for watching. Jika kalian penasaran dengan video gue selanjutnya, kalian bisa klik tombol subscribe, like dan komen, dan nyalakan tombol lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update gue selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.